Saudara-saudari, jangan sampai kamu tidak tahu tentang apa yang terjadi pada pengikut Kristus setelah mereka meninggal. Kami tidak mau kalian berduka cita seperti orang-orang yang belum mempunyai pengharapan bahwa di balik kematian ada kehidupan lagi. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Hari ini kita tiba pada episode yang ke-13 di dalam serial pembahasan kitab 1 Tesalonika dengan tema Penghiburan Kedatangan Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudari, jangan sampai kamu tidak tahu tentang apa yang terjadi pada pengikut Kristus setelah mereka meninggal. Kami tidak mau kalian berduka cita seperti orang-orang yang belum mempunyai pengharapan bahwa di balik kematian ada kehidupan lagi. Karena kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan hidup kembali, maka kita harus percaya bahwa pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Allah juga akan membawa semua saudara seiman kita yang sudah mati kembali ke dunia ini. Jadi berdasarkan pesan dari Tuhan Yesus sendiri, kami memberitahukan kepadamu bahwa ketika Dia datang kembali, orang-orang percaya yang sudah mati akan bertemu dengannya lebih dulu, barulah kemudian kita yang masih hidup. Karena saat Tuhan sendiri turun dari surga bersama para malaikat, dengan suara yang nyaring Dia akan memanggil semua orang yang sudah mati untuk hidup kembali. Kemudian pemimpin malaikat akan berseru diiringi bunyi trompet surgawi. Dan saat itulah semua orang yang sudah mati dalam keadaan bersatu dengan Kristus akan lebih dulu bangkit. Selanjutnya, kita dan semua pengikut Yesus yang masih hidup, pada waktu itu akan diangkat bersama ke awan-awan di angkasa untuk bertemu dengannya. Lalu kita akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi saudara-saudari, hendaklah kalian saling menghibur dengan keyakinan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelajaran sebelumnya, kita telah mencatat bahwa Paulus sering menyebutkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali dalam surat kepada jemaat di Tesalonika ini. Di setiap bab ataupun pasal ada beberapa referensi tentang peristiwa besar ini. Sejauh ini kita telah melihat referensi berikut, yakni 1 Tesalonika 1 ayat 10, pasal 2 ayat 19, lalu pasal 3 ayat 13. Dalam teks kita untuk pelajaran hari ini, Paulus membahas tentang penghiburan dari kedatangan Kristus. Betapa seharusnya kita dihibur oleh fakta kedatangannya. Betapa seharusnya kita dihibur oleh peristiwa kedatangannya. Teks kita adalah 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Perikop terkenal yang sering dibaca pada acara pemakaman. Dan memang demikian, karena berhubungan dengan yang pertama, masalah kesedihan, terdapat di dalam ayat yang ke-13. Masalah kehilangan orang yang dikasihi itu dahsyat. Kesedihannya luar biasa. Kesedihannya begitu berat untuk ditanggung. Ini adalah peristiwa paling menegangkan yang bisa dialami oleh seseorang. Orang Kristen tidak mengalami kesedihan kekal. Kita mengalami kesedihan karena perpisahan sementara. Namun kita tidak perlu mengalami kesedihan karena putus asa. Keputusan karena tidak memiliki harapan. Keputusasaan karena tidak pernah melihat orang yang dikasihi lagi. Apa yang bisa meringankan masalah kesedihan ini?
itu adalah pengetahuan tentang peristiwa kedatangan Kristus. Dan karena itu Paulus tidak ingin mereka tidak mengetahui tentang hal yang kedua, yakni janji bagi yang tertidur, ayat 14-15. Tuhan akan membawa mereka bersama Yesus. Sama seperti dia membangkitkan Yesus dari kematian, demikian juga dia akan membawa mereka yang tidur di dalam Yesus. Dalam teks ini, dia membatasi pembahasannya pada orang benar yang telah meninggal dunia. Di kitab lain, kita membaca tentang kebangkitan orang fasik. Yohanes 5 ayat 28-29. Apa arti istilah tertidur dan tidur di dalam Yesus? Alkitab sering berbicara tentang kematian sebagai tidur. Misalnya terdapat di dalam Matius 27 ayat 52, menulis tentang tubuh orang-orang kudus yang tertidur. Lalu di dalam Yohanes 11 ayat 11 hingga ayat yang ke-14, Yesus berkata tentang Lazarus yang mati, dia menyebutnya Lazarus sebagai teman kita tertidur. Lalu di dalam Kisah Rasul 7 ayat 60, saat Stefanus dilempari batu sampai mati, dikatakan ia tertidur. Beberapa orang percaya bahwa bagian-bagian ini mendukung doktrin tentang jiwa tidur, bahwa jiwa tidak sadar antara kematian dan kebangkitan. Jangan bingung dengan doktrin yang mengajarkan tidak ada kesadaran sampai kebangkitan karena orang mati tidak ada lagi. Namun poin-poin berikut harus diperhatikan dengan cermat. Tidak ada dalam kitab suci yang mengatakan bahwa jiwa orang yang meninggal tertidur. Beda dengan orang yang tertidur. Jadi itu bisa mengacu pada tubuh, bukan pada jiwa. Istilah tidur adalah referensi kiasan, dan yang sangat tepat adalah untuk tidur berarti istirahat. Ketika seseorang tidur secara harafiah, ada istirahat dari pekerjaannya. Jadi orang mati juga beristirahat dari jerih payahnya. Karena tidur berarti berhenti ikut serta. Dalam tidur literal, seseorang berhenti dalam aktivitas yang berkaitan dengan alam, di mana ia sibuk selama berjam-jam terjaga. Begitu pula dengan orang mati. Mereka tidak lagi aktif di dunia yang mereka tinggalkan. Karena tidur pada umumnya adalah pendahuluan untuk kebangkitan. Dalam tidur literal diikuti oleh kebangkitan. Begitu pula dengan kematian. Meskipun jiwa-jiwa mungkin sadar selama keadaan perantara, pada kebangkitan akan ada kebangkitan dari tubuh yang dimuliakan dan diubah untuk menampung jiwa kita. Istilah tidur menjadi eufemisme untuk kematian karena penampilan tubuh yang seperti tidur. Bahwa Tuhan akan membawa mereka bersama Yesus. Menyiratkan bahwa mereka bersama Yesus sekarang. Seperti yang dinyatakan kemudian di dalam surat ini, yakni di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 10. Sebagaimana dinyatakan di tempat lain di dalam kitab suci, yakni di dalam 2 Korintus 5 ayat 8, Lukas 23 ayat 42, Filipi 1 ayat 21 sampai 23. Mereka akan mendahului mereka yang hidup. Sepertinya beberapa orang di Tesalonika takut mereka yang telah meninggal akan kehilangan berkat dari kedatangan Kristus. Paulus meyakinkan mereka dan kita pada hari ini bahwa bukan itu masalahnya. Tuhan akan membawa mereka bersama Yesus. Oleh karena itu, sama sekali bukan berarti mereka yang hidup akan mendahului mereka yang mati. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Jaminan ini kita miliki di dalam firman Tuhan, yakni 1 Tesalonika 4 ayat 15. Firman yang sama yang menubuatkan dan menyebabkan air bah di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. Firman yang sama sekarang menceritakan tentang kedatangan Kristus, 2 Petrus 3 ayat 7 sampai 13. Firman ini hidup dan tinggal selamanya. Untuk memperkuat janji bagi mereka yang tertidur di dalam Kristus, Paulus selanjutnya menjelaskan hal yang ketiga, prosedur kedatangan Kristus. Terdapat di dalam ayat 16 sampai 17. Tuhan akan turun dari surga. Perhatikan apa yang dikatakan tentang kedatangannya, yakni 1 Tesalonika 4 ayat 16.
Kedatangannya adalah disertai dengan seruan suara malaikat agung, yaitu dengan bunyi sangkakala Tuhan. Ini tidak menggambarkan suatu sukacita diam-diam. Bagian ini digunakan untuk mengajarkan konsep premilenial tentang pengangkatan. Namun Paulus merangkai kedatangan Tuhan dan pertemuan kita di udara menjadi satu peristiwa. Dapat dibaca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Di mana Yesus datang untuk orang-orang kudusnya, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat 18 yang kita bahas ini. Di mana Yesus membawa penghakiman atas orang fasik, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3, 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 8. Yang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Jiwa mereka akan berkumpul bersama Yesus, 1 Tesalonika 4 ayat 14. Tetapi tubuh mereka akan dibangkitkan dari kubur, 1 Tesalonika 4 ayat 16, Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Ini akan terjadi lebih dulu, agar kita yang hidup tidak mendahului mereka yang mati. Mereka yang hidup akan terjangkau bersama mereka. Mereka yang hidup akan diubah seketika. Tubuh fana mereka akan mengenakan tubuh mulia yang kekal. Tubuh mereka yang fana akan menjadi tidak fana. Orang benar yang hidup kemudian akan bergabung dengan orang benar yang mati. Bersama-sama di awan kita akan bertemu Tuhan di angkasa. Menurut Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Dengan cara yang ajaib ini kita akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Seperti yang dikatakan Yesus, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Yohanes 14 ayat 3. Benar-benar ini adalah harapan yang diberkati. Yang keempat, tujuan dari kata-kata penghiburan tentang kedatangan Kristus ini, ayat 18, adalah untuk menghibur. Ini adalah janji yang luar biasa di dalam teks kita, pasti memberikan penghiburan, memberikan kenyamanan yang dapat menopang kita di saat kehilangan besar. Meskipun kita mungkin berduka ketika seorang rekan Kristen meninggal, itu bukanlah kesedihan mereka yang tidak memiliki harapan. Untuk menghibur satu sama lain, menghibur orang lain saat kehilangan orang yang mereka cintai adalah sifat manusia yang umum. Yohanes 11 ayat 19. Tentu saja orang Kristen harus menangis dengan mereka yang menangis. Roma 12 ayat 15. Tapi bagi mereka yang sesama Kristen, kita bisa berbuat lebih banyak. Kita bisa memberikan kenyamanan, menghibur mereka dengan kenyamanan yang kita miliki di dalam Kristus. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Terutama kenyamanan yang diberikan oleh pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Sebagai kesimpulan, Paulus akan berbicara lebih banyak tentang kedatangan Kristus di pasal berikutnya, di mana dia menulis tentang waktu kedatangan Kristus, di mana dia menulis tentang persiapan kedatangan Kristus, tetapi dalam sebuah bagian yang membahas masalah kesedihan, janji untuk mereka yang tertidur, prosedur kedatangan Kristus. Tujuan dari kata-kata ini diingatkan bahwa kematian tidak perlu untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi hanya mengucapkan selamat malam. Ketika saatnya tiba untuk orang yang kita kasihi meninggal, apakah kita dapat menemukan kenyamanan dalam perikop ini? Apakah mereka yang selamat akan tertidur dengan janji Tuhan ketika mereka berduka atas kematian kita? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini kiranya dapat menghiburkan saya dan saudara dan menghiburkan keluarga kita yang mungkin pada saat ini sedang mengalami duka cita. Ada yang orang tua, ada yang anak, ada yang kakek nenek, dan bahkan ada saudara-saudara dekat yang meninggal dunia, kiranya mendapatkan penghiburan dari perikop ini. Kiranya Tuhan Yesus Sang Penghibur itu akan senantiasa memberikan kita kekuatan penopangan bersama dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai menuntun kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.